wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab alima ya'lamu. Ilman artinya mengetahui, pengetahuan. Secara etimologis, ilmu artinya terang, baik proses perolehannya maupun objek kajiannya. Dengan demikian, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan disebut juga pengetahuan ilmiah adalah suatu sistem pengetahuan menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu sehingga menjadi suatu kesatuan. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menguasai ilmu disebut alim. Seni merupakan ekspresi kesucian hati yang benih melahirkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Adapun hidup tanpa seni menyebabkan hidup menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan. Dengan cinta kepada Tuhan itu, manusia wujudkan keindahan dalam kehidupan. Orang yang berusaha membumikan sifat Tuhan dalam kehidupan adalah manusia yang dipuji Tuhan dan dia disebut insan kamil. Bagaimana pandangan Islam tentang ekonomi? Segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Menurut Amsayuddin, ada 6 pokok perekonomian. Yang pertama, barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, sistem distribusi yang berlaku di antara pelaku ekonomi. Yang keempat, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kelima, antisipasi terhadap fluktuasi pasar, mulai dari inflasi, resensi, depresi, dan lain-lain. Yang keenam, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak pikir dan tidak boros dalam rangka mendapat keuntungan yang layak. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik dalam tren Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral dari sisi Islam. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara. Bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan? Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidik aku dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan dia kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Untuk mewujudkan luhur tersebut, menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode. Yang pertama, pedagosis psikologis yang lahir dalam dirinya. Yang kedua, saling menasehati antara individu dan masyarakat agar menepati kebenaran dan menetapi kesabaran. Yang ketiga, menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat muslim. Keamanan berjalan stabil dan masyarakat menikmati keadilan hukum.
Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara benar, secara Qur'ani dan menyentuh ketiga ranah yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Jika akal saja yang dididik dan hati diabaikan, maka akan lahir manusia cerdas secara intelektual, tetapi tidak mempunyai hati alias tidak mempunyai moral religius. Demikian juga kedua halnya jasmani yang dididik, maka akan lahir manusia Superman secara fisik, tetapi miskin secara intelektual dan spiritual. Jika ketiga ranah yang dididik, maka akan lahir insan kamil atau manusia paripurna. Pendidikan yang benar secara ilmiah dan akan benar pula secara Qur'ani, antara keduanya tidak boleh bertentangan. Mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan? Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua. Pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Dari sumber pertama ini muncullah berbagai disiplin ilmu, misalnya teologi, mistisme, ilmu hukum, politik, ekonomi, perdata, pidana, dan lainnya. Kedua, ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Dari penelitian akal manusia terhadap rahasia dalam ciptaan Allah ini, maka lahirlah ilmu eksakta. Eksakta adalah bidang ilmu yang bersifat konkret, yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Dalam tataran epidemiologi, seni tidak bebas nilai, sebab seni hakikatnya adalah ekspresi jiwa yang suci. Adapun hati yang kotor melahirkan ekspresi seni yang kotor pula, jorok dan tidak beradab. Menggali sumber historis, sosiologi, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Akar-akar kemajuan yang dicapai umat Islam memang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu kewajiban yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Dalam realitas sekarang, Anda dapat menyaksikan bangsa-bangsa Muslim tertinggal dalam iptek, sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa Muslim. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari trimor ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi yang nalar. Mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya
stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapitalitas dan pekerja atau buruh. Dalam proses modernisasi ini seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi misalnya telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk pola keberagamannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua, bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui dengan suara lewat telepon, SMS, Facebook, ataupun Twitter. Gelombang informasi ini sangat deras dan pengaruhnya begitu terasa dalam segala aspek kehidupan manusia. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama, program pertama adalah perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Program kedua adalah mengubah cara berpikir subjektif secara berpikir objektif. Tujuan dilakukannya reorientasi berpikir secara objektif ini adalah untuk mengunjukkan Islam pada cita-cita objektif. Program ketiga adalah mengubah Islam yang normatif menjadi teoretis. Selama ini, kita cenderung lebih menafsirkan ayat-ayat Al-Quran pada level normatif dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka teori ilmu. Program keempat adalah mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Selama ini, pemahaman kita mengenai kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Quran cenderung bersifat sangat ahistoris, sehingga padahal maksud Al-Quran menceritakan kisah-kisah itu adalah justru agar kita berpikir historis. Merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum dan formulasi yang spesifik dan empiris. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.